Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersua untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Pada pelajaran kita yaitu Al-Quran Hadis, dan sampai kita pada bab kedua dengan tema menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Prawacana. Sebelum kita lebih jauh, kita akan baca prawacana dulu. Keagungan dan kekuasaan Allah SWT yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Jadi keagungan dan kekuasaan Allah yang diceritakan atau dijelaskan atau tertulis dalam Al-Quran, atau yang menceritakan ayat-ayat yang menceritakan tentang keagungan dan kekuasaan Allah yang terdapat dalam Al-Quran, itu disebut dengan ayat qauliyah, ya. Ayat qauliyah. Keagungan dan kekuasaan Allah tersebut hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Jadi penjelasan atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan dan kekuasaan Allah yang terdapat dalam Al-Quran itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Jadi kalau orang yang keimanannya kurang kuat atau lemah, maka dia tidak merasakan keagungan atau kekuasaan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kemudian keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditampilkan melalui hamparan di muka bumi dan alam semesta disebut dengan ayat kauniyah. Seperti gunung, laut, bebatuan, sungai, danau, pepohonan, binatang-binatang, itu disebut dengan ayat kauniyah. Matahari, bulan, bintang, langit, dan lain sebagainya, itu adalah keagungan dan kekuasaan Allah. Siang dan malam, mempergantikan siang dan malam, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada orang yang mengaturnya. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Jadi hal-hal tersebut disebut dengan ayat kauniyah. Dan keagungan tersebut bisa dirasakan, bisa dilihat dan dinikmati oleh semua manusia, siapapun itu, entah itu orang kafir, ya, muslim, beriman, kemudian orang gila, orang apa, dan lain sebagainya. Semua itu bisa merasakan. Namun hanya sedikit yang sadar bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia nikmati selama ini adalah merupakan karunia, nikmat Allah. Itu adalah kekuasaan. Sedikit sekali. Tidak pernah mengatakan bahwa dia melihat pohon itu, ya Allah, pohon itu bisa tumbuh itu karena izin Allah. Itu jarang orang seperti itu. Jadi pada umumnya manusia melihat pohon itu ada buahnya, ya, pohon itu ada bunganya, sebentar lagi berbuah. Tidak pernah mengatakan ujung dari pendapat atau pikiran itu bahwa pohon itu punya buah, punya bunga, itu karena kekuasaan Allah. Itu jarang. Nah, hanya orang-orang yang menggunakan akal sehatnya yang disebut dengan ulil albab yang mampu mengkaji secara nyata dan mendalam keagungan dan kekuasaan Allah yang terhampar secara nyata di alam muka ini. Jadi orang yang punya akal sehat. Jadi orang-orang yang tidak berakal sehat itu tidak akan mampu bahwa gunung itu adalah kekuasaan. Laut itu ada ombaknya. Ada banyak kapal berlayar di atasnya, itu karena kekuasaan Allah SWT. Itu adalah ulil albab. Itu adalah orang yang akalnya sehat. Kemudian Allah SWT sering bersumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala sering bersumpah demi ciptaannya yang luar biasa tersebut.
Tentu hal tersebut harus kita perhatikan dengan seksama karena hal tersebut mengandung keseriusan. Hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi manusia yang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu tentang jiwa manusia. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya. Itu berarti apa yang akan disampaikan oleh Allah itu harus kita perhatikan. Contoh saja, ketika ada teman kita bersumpah atas nama Allah, maka perkataan selanjutnya itu adalah sesuatu yang benar. Sesuatu yang harus kita perhatikan. Misalnya ada teman kita, demi Allah, misalnya ya, demi Allah, aku tidak pernah merasakan nikmat sebelum ini. Maka nikmat yang dia rasakan adalah benar-benar nikmat. Atau misalnya temanmu mengatakan, kawan-kawan, di pelajaran matematika siapa yang mendapatkan nilai 85 atau 90 atau di atas 90, maka dia akan mendapatkan hadiah. Teman yang lain bertanya, heran, masa sih? Nah, kemudian untuk memperkuatnya bahwa benar-benar akan terjadi, dia bersumpah, demi Allah, bahwa pelajaran matematika siapa yang mendapatkan nilai di atas 85, maka dia akan mendapatkan hadiah. Maka benar, ya, kita harus perhatikan itu, bahwa perkataan itulah benar. Bahwa ketika kita mendapatkan nilai 85 ke atas, maka kita akan mendapatkan hadiah. Nah itu, jadi sama Allah SWT sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Maka hal-hal setelah itu harus kita perhatikan. Dan di dalam pelajaran ini nanti kita akan mempelajari ayat atau surah yang dimana surah tersebut itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ciptaan. Maka kita harus perhatikan ayat setelah ayat-ayat sumpah tersebut, harus kita perhatikan apa yang Allah inginkan terhadap kita melalui ayat tersebut. Kita lanjutkan. Nah, materi kita yaitu isi kandungan surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nah, di ayat ini, di surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ini, kita akan mempelajari 7 fenomena alam yang menakjubkan. 7 fenomena alam yang menakjubkan. Jadi di ayat atau di surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ini kita akan melihat fenomena yang menakjubkan. Apa fenomena tersebut? Kita baca dulu. Kita baca ayatnya langsung artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Fenomena yang pertama, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Ya, ini fenomena alam. Jadi matahari dan cahayanya di pagi hari. Kalau matahari tidak terbit misalnya atau gelap, bagaimana perasaan manusia? Atau matahari ini tidak ada misalnya, atau matahari ini gerhana saja, itu sudah hebohnya luar biasa. Maka demi matahari dan cahayanya di pagi hari ini sumpah Allah SWT, yaitu sewaktu memancarkan sinarnya di pagi hari. Fenomena yang pertama yaitu matahari dan cahayanya. Kemudian yang kedua, wal qamari idza talaha, artinya dan bulan apabila mengiringinya. Maksudnya bulan itu akan timbul setelah matahari tenggelam. Jadi bulan mengiringi matahari setelah tenggelam. Kemudian wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampilkannya, yaitu menampakkan matahari yang semakin meninggi, dan siang itu ditandai dengan cahaya atau
penampakan matahari yang semakin meninggi. Kemudian walaili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, artinya menyelimuti siang dengan kegelapan. Kalau siang terang, kalau gelap itu malam. Tidak mungkin ya, yang walaupun misalnya di siang hari itu mendungnya luar biasa, itu pasti terang. Tetapi kalau sudah matahari tenggelam, maka gelapnya luar biasa. Apalagi tidak ada lampu, maka gelapnya luar biasa. Kemudian was-samai wa ma banaha, dan langit serta pembinaan aja, pembangunan. Langit itu seperti plafon, ya, seperti plafon. Kalau kita lihat itu seperti plafon. Itu bilang orang itu adalah pancaran biru laut. Kalau kita lihat apa warna langit biru, kenapa warnanya biru? Itu pancaran dari laut. Padahal langit itu memang seperti itu. Langit itu ada, bahkan dijelaskan bahwa langit itu ada tingkat 7. Ada langit dunia, langit pertama, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, 7. Itu seperti berbarisan-barisan, barisan-barisan kuil lapis kayak gitu. Berarti langit itu berupa bisa disentuh, atau langit itu berupa benda, bisa dibilang seperti itu. Jadi langit itu bukan, kalau kita lihat itu tidak ada apa-apa di langit. Padahal langit itu dijelaskan bahwa langit itu ada 7 lapisan. Berarti di langit pertama, kalau kita sudah langit pertama, kita mau naik ke langit kedua, langit ketiga, 4, 5 sampai Sidratul Muntaha. Jadi kita lanjut ke sini, wasama wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya atau bangunannya. Kemudian wal ardi wa ma tuhaha, dan bumi serta penghamparan yang menghampar. Di bumi itu terhampar ya, hampar seperti tikar kayak gitu, dihampar. Kemudian wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa nafsing ini sekalipun bentuk lafalnya mufrad atau tunggal, tapi maknanya yang dimaksud adalah jamak atau banyak. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maksudnya kesempurnaan ciptaan Allah. Jadi manusia itu adalah merupakan ciptaan Allah yang sangat sempurna, mata dan sebagainya. Nah, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ini ayat ke-8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Di Allah, maksudnya Allah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi Allah setelah manusia telah diciptakan, Allah menjelaskan bahwa di atas dunia ini ada 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan mana yang mau ditempuh? Jalan kefasikan atau jalan ketakwaan? Jalan kebaikan, jalan keburukan? Jalan yang sesat atau jalan yang lurus? Ya, tinggal kita yang memilih. Kemudian yang kedua, sumpah Allah. Nah, ini sampai 8 ya. Dan kita lanjutkan ke ayat 9 dan 10. Setelah Allah SWT bersumpah dengan hal-hal berupa ciptaannya, maka pada ayat 9 dan 10 surah Syab ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan oleh Allah kepada hambanya dengan sumpah-sumpah tersebut. Yaitu yang pertama yang harus kita perhatikan, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, atau sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengamalkan diri. Ini yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita mau beruntung, maka kita harus bersihkan jiwa kita. Segala dengki, hasad, dengki, syirik, iri dan lain sebagainya itu kita jauhkan. Jujur, kita harus jujur. Kita harus percaya diri.
Kita harus polos-polos gitu ya, maksudnya kita harus sifat iri tinggi itu harus kita buang, kita harus bersihkan jiwa, maka insya Allah kita akan beruntung. Dan selain kita sucian jiwa kita, kita harus mengembangkan diri kita dengan cara mengerti ilmu. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan, waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori menodai jiwanya. Ini kebalikannya ya, kebalikan daripada yang ayat 9 tadi. Jika orang itu mengotori menodai jiwanya ya, hatinya, maka dia akan merugi. Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori menodai jiwanya dengan perbuatan maksiat. Jadi kalau orang itu berbuat maksiat, maka dia mengotori jiwanya. Dia berbohong, dia mengotori jiwa. Dia mencuri, dia mengotori jiwa. Dia berbuat fitnah, berbuat hoax, itulah mengotori jiwa. Karena berbuat maksiat itu sama artinya membawa dan meletakkan pada posisi menghinakan jiwa itu dan menjauhkan diri dari petunjuk Allah, sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang mengotori jiwanya itulah orang yang rugi, orang yang menghinakan jiwanya, orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, itulah orang yang rugi. Jadi kalau orang yang rugi adalah kalau orang yang tidak taat kepada Allah, maka orang itu adalah orang rugi. Kalau orang beruntung, orang yang sungguh-sungguh beruntung adalah orang yang menunjukkan jiwanya, orang yang tarik pada alam Allah SWT. Nah, wawasan yang lain, jiwa yang mulia dan yang hina. Apa sih jiwa yang mulia dan yang hina? Kalau jiwa yang mulia itu, dia tidaklah ridho terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi, paling mulia dan paling terpuji hasil akhirnya, yaitu Allah SWT. Di jiwa yang mulia dan tinggi tidak akan ridho terhadap tindakan kezaliman. Dia tidak ridho terhadap kebohongan. Dia tidak ridho terhadap hal-hal yang buruk. Dia tidak ridho terhadap hal-hal yang vulgar. Vulgar itu telanjang maksudnya. Dia tidak ridho terhadap pencurian dan pengkhianatan. Adapun jiwa yang rendah, yang hina, dia hanya berputar di sekeliling perkara yang hina. Mabuk, berzina, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Itulah jiwa yang hina. Dia mengharamkan diri perkara hina itu sebagaimana lalat menghinggapi kotorannya, seperti itu ya. Jadi orang yang hina itu seperti lalat menghinggapi, dia akan seperti lalat ya, dia akan selalu yang kotor, dia membawa penyakit. Itulah manusia yang hina atau jiwa yang hina. Menurut kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim. Ya, jadi demikian penjelasan Pak Guru untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa kita pahami, bisa kita terapkan, bisa kita mengerti, kemudian pelan-pelan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.